Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama kita nih di sini. Terus sekarang kita mau bikin podcast, yaitu podcast tentang media sosial. Tapi bukan tentang media sosial doang dong. Kita ini mau bahas tentang dakwah di sosial media. Nah, sekarang tuh kan kalau dakwah tuh nggak harus di masjid ya, bisa juga di sosial media kayak di Instagram, di Twitter, di X, atau juga di TikTok. Bahkan pun orang tua juga kadang suka nge-share-nya di story WA dong. Nah, sebelum kita mulai, di sini aku mau kenalin dulu sama teman-teman. Halo semua, halo. Hai guys. Nah, di sini aku sebagai moderator, yaitu aku Septian Satya-Nugraha dengan NIM 1060 1240 0236. Dengan kamu siapa? Halo, nama aku Jasmine Kinanti, bisa dipanggil Mine, NIM 1060 124 00313. Dan halo, perkenalkan nama aku Buna Ainur Kamara Salsabila dengan NIM 1060 1240 0408. Halo, nama aku Tama. Nama panjangnya Ardi Tama Dinata dengan NIM 106012400114. Halo, aku Barai Madio Saputra, NIM-nya 106 012 400 264. Oke, berarti udah kenalan semua ya. Berarti udah kenal juga nih satu sama lain. Sekarang aku mau bahas dulu nih yang paling pertama. Dakwah di medsos tuh apa sih? Aku mau mulai dari Bara deh. Menurut kamu nih Bar, medsos di sosial media tuh gimana sih? Kalau menurut aku ya, dari pengertian dakwah itu intinya untuk mengajak seseorang untuk kebaikan. Jadi medsos itu sekarang ini tuh salah satu media atau juga jalan yang paling gampang untuk dakwah. Kenapa? Karena kalau kita buat konten, sekali upload, itu bisa nyampe ke banyak orang. Banyak banget orang, bahkan orang yang kita gak kenal sekalipun, itu bisa nyampe informasi yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Berarti kalau medsos tuh diibaratkan kayak mimbar versi digital gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kita tetap menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi bedanya itu audiensnya itu lebih luas, lebih random. Jadi siapapun itu bisa nyampe, mau yang tua, mau yang muda, mau yang anak kecil sekalipun, kalau emang dia dikasih megang HP pasti bakal dapat informasinya. Dan juga cara penyampaiannya itu lebih banyak, itu kurang lebih cara nyampein itu nyantai dan juga lebih friendly. Jadi nggak yang selalu kayak nasehatin ini itu, nggak, tapi lebih nyantai. Kita sebagai yang Gen Z pasti lebih enak, lebih gampang nerima. Tuh. Oke, Bara, terima kasih banyak atas penjelasannya. Aku mau geser nih sekarang ke Tama. Tam, kamu kan sering banget nih bikin konten atau main-main konten. Menurut kamu setuju nggak sama yang Bara katain? Setuju banget sih, soalnya dakwah lewat medsos itu lebih fleksibel dan mudah, nggak terpatok dengan waktu. Jadi kita mau di mana aja tuh tinggal record video atau tag foto aja, tinggal kasih caption, itu lebih mudah dan kita juga nggak harus ngumpulin audiensnya buat dakwah. Kita tinggal klik share. Nah, orang-orang itu juga bisa lihat apa yang kita sampaikan itu yang menginspiratif lah. Oke, bagus banget nih Tam jawabannya. Aku juga mau nanya lagi nih. Tama, sebagai konten kreator nih, menurut kamu dakwah di medsos tuh harus tentang bahas ayat atau hadis gitu nggak? Atau bisa yang lain-lain? Nggak harus tentang dakwah ya, kayak keseharian kita. Nah, kayak kita lagi kuliah aja gitu, kita juga bisa dakwah dengan kita bikin vlog atau ada in my life yang sifatnya tetap menginspiratif yang tadi aku bilang. Tapi juga harus tetap ngasih nilai-nilai agama. Nah, contohnya juga kayak self improvement, terus mental health gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi boleh dikasih contoh spesifiknya nggak, kayak apa gitu judulnya, atau mungkin tentang apa videonya selain bikin vlog atau Day in My Life, tentang yang berdakwah, cara bagaimana kita berdakwah itu gimana? Nah, contohnya kayak kita lagi bikin
ada in my life lagi kuliah. Nah, di sela-sela kuliah kita juga harus tetap mengingatkan pentingnya sholat, berzikir, bersyukur gitu. Itu sih. Oke, bagus banget Tama jawabannya. Jadi mungkin gitu ya teman-teman, walaupun kita sibuk dengan kuliah, kita juga masih harus tetap menjaga sholat. Jangan lupa bersyukur pada Allah karena kita masih bisa menjalani kuliah dengan baik dan benar. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Jadi aku mau nanya nih ke Mine, menurut kamu tantangan atau sisi gelap medsos tuh apa tuh? Kayak gimana tuh? Banyak sih sebenarnya, tapi salah satunya nih yang kita udah nggak asing itu banyak banget ya teman-teman nih konten-konten dakwah yang berseliweran di media sosial, tapi itu tuh nggak jelas sumbernya tuh dari mana. Jadi banyak audiens yang ngelihat konten-konten dakwahnya itu tuh mau percaya atau enggak nih gitu, karena nggak jelas misalkan dari hadis apa, dari sumbernya dari mana, itu tuh nggak jelas teman-teman. Terus juga ada yang emang kadang niatnya baik, kadang juga yang niatnya tuh terselubung gitu, ada maksud terselubung nih. Itu sih kalau kata aku. Jadi si dakwah tuh bisa jadi rawan salah paham gitu ya? Atau apa tuh maksudnya? Betul banget, salah satunya itu. Terus juga ada resiko dakwah itu jadi ajang cari validasi. Jadi orang-orang tuh buat konten dakwah tuh fokusnya tuh nyari likes yang banyak, nyari viewers yang banyak biar dapat cuan gitu kan, biar terkenal. Tapi tuh nggak fokus ke pesannya apa yang disampaikan gitu sih. Ah, nih aku juga mau nambahin. Boleh banget Bar. Boleh silakan. Aku nambahin dikit. Aku juga setuju dengan apa yang tadi udah disampaikan sama Mine. Kenapa? Soalnya dakwah itu kan pasti soal niat. Kalau misalkan ente mau mau dakwah tapi niatnya udah agak bener nih, bukan buat bukan buat kepada Allah ya, cuman buat nyari view doang ya, itu ente nggak bakal dapat apa-apa. Udah dapatnya view-nya doang, pahalanya kagak dapet ya. Jadi coba dibenerin lagi niatnya, dan juga coba dipikirin lagi pesannya yang baik, bahasanya juga yang emang yang bener. Ya juga pastiin sumbernya harus dipastiin untuk pertama kalinya itu. Oke Bara, terima kasih banyak jawabannya. Ya gitu sih guys. Jadi kalau zaman sekarang tuh ya kita bisa sendiri di internet, mungkin banyak ya dakwah, ada yang A, ada yang B, ada yang C, tapi kita tuh jadinya nggak tahu gitu mana yang benar, mana yang salah. Kadang ada juga orang yang mengeluarkan statement-statement yang mungkin bisa dibilang kontroversial lah, karena mereka tuh milihnya tuh karena ingin banyak view atau banyak engagement. Jadi kita harus lebih baik memilih mana yang baik, mana yang benar. Oke, kita mau lanjut nih buat Kamara. Atau dia masih diem ya, belum jawab apa-apa. Kamara nih, kalau menurut kamu gimana sih caranya anak muda bisa menerima dakwah, atau bagaimana sih cara-cara Gen Z tuh bisa menerima dakwah langsung masuk ke dalam hatinya gitu? Oke, menurut aku sendiri ya, karena karakteristik Gen Z yang beda banget sama generasi-generasi sebelumnya kayak boomer, milenial gitu ya. Apalagi sama yang di bawah kita gitu, Gen Alpha, itu karena kita tuh lebih sukanya tuh yang chill aja gitu ya, kayak yang nggak formal gitu, kayak yang nggak konservatif gitu, yang open minded gitu. Karena kita tuh bisa nerima pesannya tuh yang tanpa tekanan. Misalkan yang kita nih, hobi kita siapa sih yang nggak hobi buat kayak doom scrolling TikTok, Reels, YouTube Short, apapun lah itu ya. Ya itu kan kayak nemu konten dakwah nih, tiba-tiba kan ya algoritmanya suka aneh kadang-kadang, ataupun ya seperti itu. Nah, kadang untuk konten-konten yang kayak gitu yang bikin kita mikir sih. Jadi gitu. Berarti kalau cara penyampaian tuh itu banget ya, berpengaruh banget ya buat orang nangkepnya tuh gimana? Berpengaruh banget sih buat anak muda zaman sekarang ya, apalagi karena karakteristiknya yang beda banget gitu sama gen-gen yang di atas kita. Karena anak muda kayak kita tuh nggak suka sama yang caranya tuh yang menghakimi, yang menjudge, yang ya judgmental gitulah. Kayak lebih sukanya tuh yang kayak kita aja gitu, kayak gini, yang ngajak ngobrol, yang kayak jatuhnya tuh kayak sama-sama diskusi gitu, kayak gitu. Oke sih, jadi
Ya teman-teman gitulah, balik lagi ke yang tadi, kita tuh Gen Z mungkin lebih sukanya cara approachingnya tuh yang santai, yang kalem. Jadi karena mungkin dididiknya kita agak lebih nyantai, jadi takutnya kalau diceramai langsung kamu nih bla bla, kita takutnya kayak apa sih nangkepnya gitu, jadi takutnya salah paham. Bener banget. Dan ya makanya dalam Islam itu sendiri dakwah itu dianjurkannya tuh kan dengan hikmah dan kelembutan gitu. Makanya sekarang tuh Betul, banyak yang betul. pakai storytelling dan bukan perintah. Apalagi buat kita yang anak DKV nih, apalagi jatuhnya kan kita anaknya visual banget nih. Kalau kita Betul. lagi nge-scroll Instagram gitu kayak nemu konten yang dakwah yang visual komik itu lagi tuh ngena banget sih ke kita. Wah, Ya nggak betul sih? guys, betul. Oke, terima kasih Kamara. Jadi sebelum kita ending nih, sebelum kita penutupan masih ada satu segmen lagi guys, tenang aja. Jadi pertanyaan terakhir nih buat kalian semua ya, aku pengen kalian semua jawab. Kita lanjut aja. Menurut kalian nih, gimana sih caranya berdakwah yang oke di medsos tuh? Cara bagaimana yang bijak di medsos tuh? Boleh dijawab satu-satu deh dari Bara dulu. Kalau menurut aku ya, pertama ini masih sama yang tadi sebelumnya aku sampaikan. Yang paling pertama pasti niat. Niatnya harus benar dan nggak untuk apa-apa. Intinya buat dakwah agar bisa ngebantu orang yang emang masih awam. Kita ngasih tahu informasi yang benar. Ini tuh ada yang namanya kayak gini, itu ini segala macem. Kita sampaikan yang benar. Dan juga untuk cara penyampaiannya ya, cara ngomongnya itu udah pasti omongannya harus dijaga. Soalnya kita itu lagi mewakili agama kita itu kayak gimana. Jadi otomatis harus ditunjukin dengan cara yang benar juga, jangan dikit-dikit pakai kata-kata kasar atau itu segala macam. Dan juga ini juga penting, cara kita nyampein itu jangan sampai nyalahin. Jangan sampai nyalahin orang, kita nyerang orang, kita ngejudge orang. Oh enggak, yang ini tuh salah, yang ini ustadz ini tuh salah, yang ustadz ini tuh kurang bener gitu. Tapi kalau mau ya coba kita lihat aja, apakah apa yang disampaikan ini tuh valid atau enggak. Coba kita cross check lagi aja sendiri. Dan juga intinya itu dakwah itu ngajak. Betul guys. Dakwah itu ngajak, dan ya itu bukan nyerang. Sekali lagi bukan nyerang, tapi kita buat nyampein aja hal-hal yang baik kayak gimana, apa yang bagus buat kita kerjain, kayak sunnah Nabi apa aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh lanjut ke Tama, silakan dijawab. Oke, kalau dari aku kan di medsos tuh banyak banget nih cangkup audiensnya. Kita juga nggak bisa milih dari beberapa kalangan. Pastinya juga banyak banget netizen. Daripada kalian sok tahu, mending lebih baiknya kita searching dulu, baca-baca jurnal, atau bahkan pakai ayat Al-Quran dari arti-arti itu kita bisa implementasikan di konten yang kita mau buat gitu. Daripada nanti takutnya dihujat. Nah, ada juga AI, daripada pakai AI buat ngerubah foto aja, kita juga Betul, bisa guys. searching buat dakwah-dakwah yang inspiratif gitu. Gitu sih. Oke, boleh lanjut ya, Bine dijawab dong pakai mic aku. Terus guys, ingat juga ya, karena medsos itu ruang publik, jadi kita harus selalu sadar gitu, apa yang kita upload itu bisa berdampak ke banyak orang. Jadi omongan juga dijaga gitu kalau misalkan mau upload konten. Jadi nggak boleh asal, karena yang ngelihat konten kita tuh ya bisa seluruh dunia bisa lihat gitu loh, karena semua orang tuh pakai medsos kan kalau di zaman sekarang, kayak gitu sih. Boleh, langsung lanjut aja, Kamara. Kalau dari aku sendiri ya, karena dakwah itu nggak melulu tentang yang versi
besar gitu. Kayak dakwah itu bisa yang kayak kecil-kecilan juga nggak apa-apa sih, kan sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya pernah bersabda gitu, sebarkan walaupun satu ayat ya. Jadi untuk kita nih generasi muda jangan takut untuk berdakwah dan mengingatkan ke sesama gitu guys. Kalau aku sendiri sih ya, kalau aku lagi scroll itu paling seringnya tuh nemu konten-konten yang dari Ustadz Felix atau kayak Ustadz Habib Jafar. Paling ya kita dipilah-pilih lagi sih gitu. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dari kita ya. Tapi kita bisa simpulkan dulu kalau sosial media tuh tempat paling bagus lah buat zaman sekarang tuh, kayak peluang besar untuk menyampaikan dakwah-dakwah kepada anak-anak Gen Z, apalagi kita mahasiswa ya. Jadi segitu aja guys dari kita. Mungkin kalau ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.